Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan video di mana tentang hubungan aktivitas dengan frekuensi pernafasan dan denyut nadi dengan dosen pengampu Dr. Barokah Isdaryanti, SPD, MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulik Zara Indonesia Mufidayanti dengan NIM 14014211049 dari Rombel B, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Baik, yang pertama yaitu teori dasar. Denyut nadi atau pulse adalah getaran atau denyut darah di dalam pembuluh darah, arteri akibat kontraksi vertikal di kiri jantung. Denyut ini dirasakan dengan palpasi, yaitu dengan menggunakan ujung jari tangan di sepanjang jalannya pembuluh darah arteri, terutama pada tempat-tempat tonjolan tulang dengan sedikit menekan di atas pembuluh darah arteri. Frekuensi denyut nadi manusia bervariasi, tergantung dari banyaknya faktor yang mempengaruhinya. Seseorang dikatakan bernafas apabila menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Melalui sistem pernafasan, bernafas dapat dalam dan juga dapat dangkal. Pernafasan yang dalam mempunyai volume udara yang besar, baik pada waktu inspirasi maupun ekspirasi. Sedangkan pada pernafasan dangkal, maka volume udara akan mengecil. Kemudian tujuan dari praktikum ini yaitu untuk agar siswa dapat menghitung dan membandingkan frekuensi pernafasan dan denyut nadi dalam situasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan. Selanjutnya alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Yang pertama yaitu stopwatch dan alat tulis. Berikut merupakan video praktikum yang telah saya buat. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada saat duduk, frekuensi denyut nadi dan pernafasan probandu stabil karena tubuh tidak melakukan aktivitas yang membutuhkan banyak tenaga. Kemudian pada saat berdiri, frekuensi denyut nadi dan pernafasan mulai meningkat karena pada saat berdiri tubuh memerlukan tenaga lebih dari saat duduk ataupun berbaring. Kemudian pada saat lari-lari kecil, frekuensi denyut nadi dan pernafasan meningkat lebih cepat per menitnya karena tubuh memerlukan tenaga yang banyak. Selanjutnya pada loncat, frekuensi denyut nadi dan pernafasan semakin meningkat lebih dari saat berlari kecil karena pada saat loncat tubuh memerlukan tenaga yang lebih banyak. Mengapa frekuensi denyut nadi dan pernafasan cenderung meningkat saat kita melakukan aktivitas yang lebih berat? Itu disebabkan karena pada saat melakukan aktivitas yang berat tubuh kita memerlukan tenaga. Dan tenaga itu datang dari oksidasi di dalam sel. Oksidasi di dalam sel terjadi karena O2 yang masuk. Semakin berat aktivitas yang kita lakukan, maka semakin cepat juga tubuh kita mengambil O2 dari udara. Dan juga denyut nadi semakin cepat karena darah mengalir dengan cepat dan mengantarkan O2 pada sel untuk dioksidasi. Kemudian berikut merupakan hasil dan pengamatan pada saat berlari dan naik turun tangga. Kemudian, kesimpulan dari praktikum ini yaitu frekuensi nadi dan pernafasan setiap orang berbeda tergantung dari aktivitas yang dilakukannya. Semakin berat aktivitasnya, maka semakin meningkat dan frekuensi denyut nadi dan pernafasannya. Dari percobaan dalam pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa denyut nadi seseorang yang terletak di arteri bagian bawah kulit dan pada pergelangan tangan atau leher, jumlah denyut nadi pada orang dewasa normal sekitar 60-100 denyut per menit. Ada beberapa faktor denyut nadi yaitu faktor usia, aktivitas, suhu tubuh, jenis kelamin, dan masa tubuh seseorang, dan juga pada faktor makanan ataupun minuman serta obat-obatan yang terdapat pada bahan tertentu di dalamnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.